Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Anda mungkin, nggak nyangka ya, tapi pernah kepikiran nggak sih kalau main video game itu ternyata bisa bikin dokter bedah, katanya 32% lebih jarang bikin kesalahan? Wah, menarik itu. Atau mungkin gimana nasib demokrasi sebuah negara bisa jadi bergantung pada siapa yang ngontrol lini masa media sosial kita. Tentu saja. Hari ini kita bakal coba bedah nih percakapan panjang yang, isinya padat banget antara Joe Rogan dan Elon Musk di episode JRE #2223. Episode yang itu ya. Iya, sumber kita kali ini tuh, topiknya lompat-lompat, tapi seru semua. Mulai dari, ya itu tadi, manfaat kognitif main game yang nggak diduga-duga. Terus alasan sebenarnya dia beli Twitter, yang sekarang jadi X itu, sampai ke pandangan-pandangan Musk yang, ya bisa dibilang kontroversial soal politik AS, kesehatan, bahkan masa depan teknologi. Betul banget. Nah, misi kita di sini kan nyaring intisarinya aja ya. Ambil fakta paling menarik dari obrolan berjam-jam itu. Khusus buat Anda. Biar dapat wawasannya tanpa harus pusing dengerin semuanya. Tepat. Jadi yuk kita mulai kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang mungkin dianggap sepele dulu kali ya. Video game. Banyak kan yang mikir, main game cuma buang waktu. Tapi Musk ini beda banget pandangannya. Dia bahkan ngaku loh pemain top Diablo. Iya, dia cerita itu. Menurut dia, main game yang susah banget, apalagi di level paling sulit, itu butuh fokus yang, luar biasa tinggi. Fokusnya ya. Betul, dia ngebandingin fokus intens ini, mirip kayak efek tenang waktu kita lakuin bela diri, atau mungkin memanah gitu. Oh, oke. Jadi pas kita harus konsentrasi penuh ke satu hal, pikiran tuh jadi bersih gitu. Nggak ada obrolan lain di kepala. Kayak semacam, pemulihan mental lah. Bener-bener hadir di saat itu. Nah, balik lagi ke dokter bedah tadi. Itu bukan asal ngomong loh ternyata. Ada studinya. Oh ya? Ada data ilmiahnya. Ada. Studi ini nunjukin dokter bedah yang rutin main game itu 32% lebih sedikit bikin kesalahan. Terus 24% lebih cepat kerjanya. Dan skor skill keseluruhannya 26% lebih baik dibanding yang nggak main game. Wow, signifikan itu angkanya? Musk sendiri bilang ini masuk akal banget. Tentu aja. Logikanya kan, game itu ngelatih ketangkasan tangan, koordinasi mata tangan, terus waktu reaksi yang cepat banget. Cepet banget ya? Iya, kadang dalam hitungan 10 milidetik gitu loh, di beberapa game. Nah, skill motorik halus sama refleks super cepat ini, yang diasah di game kompetitif kayak Quake, Oh, dia main Quake juga. dulu dia pemain top dunia katanya. Nah, skill itu ternyata kepake banget di dunia nyata. Bukan cuma buat bedah, tapi ya bisa juga buat ngoperasiin drone militer atau alat canggih lain. Kemampuan main game bisa jadi indikator ketangkasan manual seseorang. Malah, Mas cerita dia pakai performa main game, kayak Diablo itu, buat ngukur ketajaman mentalnya sendiri. Oh, gimana tuh caranya? Jadi kalau dia lagi coba pecahin rekor waktu mainnya terus hasilnya jelek, nah dia tahu tuh, wah ini lagi capek nih, atau otaknya lagi nggak optimal. Haha, kayak semacam indikator pribadi ya. Mirip kayak Joe Rogan yang pakai latihan fisik buat ngukur kondisi badannya. Ini kayak kalibrasi mental gitu, dapat feedback langsung. Menarik, menarik. Nah, dari fokus individu di game, obrolan mereka geser nih ke fokus dan kontrol yang skalanya jauh lebih gede. Kontrol informasi dan kebebasan bicara. Terutama soal X alias Twitter dulu. Topik panas ini. Mas ngejelasin alasan mendasarnya kenapa dia beli perusahaan itu. Dia merasa makin resah aja ngelihat Senson yang menurut dia makin meningkat. Nah, pemicu utamanya, ini menurut cerita Musk ya, itu keputusan Twitter lama buat ngeblokir akun Presiden AS waktu itu, Donald Trump. Padahal waktu itu... Padahal, menurut Musk, waktu itu Trump justru ngeluarin pernyataan minta pendukungnya tenang, nggak usah pakai kekerasan atau ngerusak. Nah, buat Musk, pemblokiran ini tuh momen krusial banget. Kayak, ini persimpangan jalan takdir yang ngancam prinsip kebebasan bicara. Terus ini nyambung ke yang namanya Twitter Files itu ya? Apa sih temuan utama yang dia soroti dari situ? Iya, jadi Musk mengklaim, Twitter Files ini kan bocoran komunikasi internal Twitter lama ya. Nah, itu nunjukin adanya campur tangan pemerintah yang signifikan. Dia bilang, Twitter lama tuh bukan cuma nurut, tapi malah nyambut intervensi ini. Contohnya gimana? Salah satu contoh spesifiknya, ada portal khusus buat FBI di dalam sistem Twitter, di mana pesan antara Twitter sama FBI ini bakal kehapus otomatis setelah 2 minggu. Wah! Praktek ini, menurut Musk, jelas ngelanggar FOIA, Freedom of Information Act, di AS.
Terus dia juga nuduh Twitter lama neken cerita soal laptop Hunter Biden atas permintaan komunitas intelligence. Malah, katanya dapat bayaran jutaan dolar dari pemerintah buat kompensasi waktu mereka ngelakuin sensor itu. Gitu ya ceritanya menurut dia. Nah, setelah dia ambil alih jadi X, kan nggak langsung mulus juga. Ada boikot pengiklan besar-besaran. Gimana Musk ngelihatnya? Iya, dia klaim boikot itu diorganisir secara sistematis sama beberapa LSM sayap kiri. Dia nyebut contoh Center for Countering Digital Hate, yang dia bilang organisasi penipu gitu. Musk berpendapat, narasi umum yang bilang nilai X anjlok drastis pasca akuisisi ini seringkali ngabaikan dampak boikot ini. Plus, dia juga ngaku sih, harga akuisisi awal yang 44 miliar dolar itu emang udah ketinggian dari awal. Oke, pembicaraan ini juga nyentuh kritik tajam Musk ke apa yang dia sebut hoax politik dan bias media mainstream. Bisa kasih contohnya? Bisa. Jadi Musk nuduh Partai Demokrat dan banyak media lama itu berulang kali nyebarin narasi yang menurut dia keliru dan udah kebantah. Dia kasih contoh beberapa kasus, soal kutipan Fine People Trump terkait Charlottesville yang dipelintir, terus klaim Trump mau eksekusi Liz Cheney. Padahal konteksnya beda ya? Iya, konteksnya beda. Soal pengalaman perang katanya. Terus ada juga perbandingan rally Trump di Madison Square Garden sama rally Nazi tahun 30-an. Nah, menurut dia, media-media ini sering gerak barengan, nyebarin narasi yang sama kayak dari satu kepala aja, tanpa verifikasi mendalam. Nah, sebagai kontrasnya, gimana X coba ngatasin masalah misinformasi ini? Apa pendekatannya? Pendekatan X yang dijelasin Musk itu lebih ke transparansi dan partisipasi pengguna. Fitur andalannya kan Community Notes. Oh iya, Community Notes. Itu sistem di mana kontributor dari latar belakang ideologi beda-beda bisa nambahin konteks atau koreksi ke sebuah postingan. Nah catatannya, ini cuma bakal muncul kalau disetujui sama orang-orang dari spektrum politik yang beda juga. Jadi ada semacam check and balance dari pengguna ya? Betul. Dan penting nih, software sama data Community Notes ini sifatnya open source. Jadi siapapun bisa ngecek cara kerjanya, bisa replikasi hasilnya. Sistem ini dirancang buat ngecek fakta semua orang, termasuk Musk sendiri katanya. Selain itu, X juga ngedorong pengguna buat lihat langsung ke sumber primernya. Video asli, kutipan langsung, itu cara terbaik lawan narasi yang dipelintir, menurut dia. Rogan sendiri nambahin pengalamannya. Wawancaranya sama Trump ditonton jutaan per jam, tapi kok nggak pernah trending di YouTube. Dia anggap itu aneh. Oke. Terus diskusinya nyentuh juga ke dasar hukumnya, amandemen pertama Konstitusi AS soal kebebasan bicara. Musk ngelihatnya sebagai benteng fundamental demokrasi lawan potensi tirani. Argumennya gimana? Dia bilang, para pendiri AS itu naruh kebebasan bicara di nomor 1 karena mereka baru aja lolos dari rezim di mana ngomong pendapat aja bisa bahaya. Pandangan ini kontras sama beberapa tokoh politik sekarang yang menurut Musk malah ngelihat amandemen pertama sebagai hambatan buat ngelawan disinformasi. Ada kekhawatiran lain juga. Iya, dia khawatir juga soal laporan ribuan penangkapan di Inggris terkait postingan medsos yang dianggap mendorong kekerasan. Padahal seringkali nggak ada bukti sebab akibat yang jelas katanya. Wah, kompleks ya isu kebebasan bicara ini. Ngomong-ngomong soal masa depan demokrasi, Musk ngeluarin pandangan yang, kuat banget dan kontroversial. Katanya pemilu AS sekarang ini bisa jadi kesempatan terakhir buat nyelamatin demokrasi di sana. Iya, ini klaim yang berat banget. Perlu digarisbawahi, ini klaimnya Musk ya. Oke, gimana argumen dia? Jadi argumennya gini, dia nuduh pemerintahan Demokrat sekarang ini sengaja memfasilitasi masuknya imigran gak berdokumen dalam jumlah masif, terutama ke swing states. Swing states, negara bagian yang suaranya tipis itu ya? Betul. Yang sering jadi penentu hasil pemilu nasional ya. Nah, Musk nuktip data dari Homeland Security AS sendiri yang nunjukin peningkatan jumlah pertemuan dengan imigran di perbatasan itu naik ratusan persen, bahkan 700% di beberapa negara bagian kunci. Terus tujuan dibalik ini apa menurut tuduhan Musk? Tujuannya, ini klaim Musk lagi ya, itu buat ngubah peta politik secara permanen. Logikanya dia gini, kalau satu swing state margin menangnya tipis, misal 20.000 suara, terus dimasukin 200.000 imigran baru ke situ, yang negara bagian itu nggak bakal jadi ayunan lagi, bakal solid ke Demokrat. Kalau ini terjadi di beberapa swing states kunci, ya secara efektif bakal tercipta sistem satu partai di tingkat nasional. Dia nyontohin California, yang menurut dia makin ngelarang penggunaan KTP pemilih voter ID, yang dia klaim malah memfasilitasi kecurangan dan lawan keinginan mayoritas pemilih. Dia ada perbandingan historis juga. Ada.
Dia bandingin situasi sekarang sama dampak amnesti imigran di era Presiden Reagan tahun 80-an. Menurut dia, amnesti itu secara permanen ngubah California jadi dominan Demokrat, biru, kecuali pas masanya Arnold Schwarzenegger sebentar. Prediksinya gimana ke depan? Prediksinya, kalau Demokrat menang pemilu sekarang, mereka bakal ngasih status legal ke jutaan imigran yang baru masuk ini. Yang kemudian, katanya, bakal cenderung milih Demokrat. Nah, ini bakal ngunci kemenangan Demokrat di masa depan. Bikin seluruh AS kayak California sekarang. Gak ada jalan keluar lagi buat yang gak setuju. Wow, itu pandangan yang cukup spesifik ya? Iya, dan satu poin menarik lagi, dia bilang, kenapa kok pihak kiri cenderung hindari debat soal angka-angka imigrasi ini? Klaim Musk, karena makin data pemerintah, Homeland Security itu digali, makin kelihatan pola yang dukung argumennya. Dia juga nyebut soal aplikasi CBP One. Aplikasi apa itu? Awalnya buat ngelacak barang bea cukai, tapi sekarang katanya dipakai buat ngejadwalin kedatangan pencari suaka yang terbang langsung ke negara bagian AS, bukan cuma yang lewat perbatasan darat. Logika lanjutannya, pendatang baru ini terus bakal bergantung sama kebijakan Demokrat buat dapat tunjangan dan izin tinggal. Sekali lagi, ini analisis dan klaim Musk di percakapan itu ya. Oke. Kita catat itu sebagai pandangannya dia. Nah, kita geser sedikit dari politik dan sosial yang berat ini. Mereka juga ngobrolin soal yang lebih personal. Kesehatan, diet, sama pandangan soal obat-obatan. Apa aja tuh yang dibahas? Ada beberapa poin menarik nih. Misalnya soal kreatin. Biasanya kan dikenal buat suplemen fitness ya. Iya, buat otot. Nah, tapi disebut juga sebagai nootropik, peningkat fungsi kognitif. Musk bilang efektif banget buat jaga performa mental, apalagi kalau lagi kurang tidur. Oh, baru tahu aku. Terus soal dietnya? Dia cerita soal sarapan favoritnya, steak dan telur. Dianggapnya power up, ngasih energi stabil, beda katanya sama sarapan karbohidrat yang sering bikin crash, energinya turun drastis gitu habis makan. Menarik. Terus, gimana soal isu yang lebih gede kayak hubungan makan daging sama perubahan iklim? Ini kan sering banget jadi debat. Nah, di sini Musk sikapnya tegas banget. Dia nolak mentah-mentah gagasan kalau ngurangin makan daging, terutama sapi, bakal ngasih dampak signifikan ke perubahan iklim. Oh ya, kenapa? Dia bilang argumen itu nggak relevan secara kuantitatif, nggak terukur dampaknya. Malah dia bilang itu omong kosong dan propaganda. Dia curiga ini didorong kepentingan industri daging nabati atau alasan ideologis aja. Ada hitungannya. Menurut hitungannya dia, kalaupun semua manusia berhenti makan steak, penurunan CO2 di atmosfer nggak bakal kedeteksi. Solusinya, dia nyinggung soal pertanian regeneratif. Oke, terus soal obat-obatan, legal maupun ilegal? Pengalamannya soal opioid misalnya, dia cerita itu personal ya. Buat dia, obat pereda nyeri kuat itu nggak bikin nagih, malah cuma bikin gatel dan nggak nyaman. Adderall? Obat buat ADHD itu ya? Iya, dia sebut itu amfetamin dosis rendah. Katanya kalau dosisnya ketinggian bisa bikin marah. Nah, dia kritik sistem regulasi yang ngelarang obat yang potensi manfaatnya gede. Contohnya? Kayak MDMA atau psilocybin buat ngobatin PTSD atau kecanduan. Dia nyebut terapi ibogaine di Meksiko buat veteran perang yang hasilnya bagus. Sementara obat legal lain kayak alkohol atau Adderall dosis tinggi malah bisa bahaya. Dia ada cara unik buat nilai obat nggak? Ada. Dia ngusulin tes sederhana, subjektif sih. Bisa nggak kamu jujur ngelengkapin kalimat, nama obat bikin aku jadi orang yang lebih baik? Menarik juga. Dia berpendapat, kalau buat LSD atau psilocybin, mungkin ada yang bisa jawab ya. Tapi kalau metamfetamin atau kokain, hampir pasti jawabannya enggak. Lebih jauh lagi, dia nyambungin pelarangan narkoba secara umum, itu malah bikin kartel makin kuat, terus muncul zat bahaya kayak fentanyl, karena nggak ada kontrol kualitas di pasar gelap. Oke, selain topik-topik utama tadi, ada juga cerita-cerita sampingan yang menarik ya, kayak kilas balik masa lalu mereka. Benar. Ternyata, pas kuliah dulu, Musk itu pemain Quake kelas dunia. Sampai-sampai semester akhirnya, dia lebih banyak main Quake daripada kuliah katanya. Haha, serius? Iya. Dan lucunya, Joe Rogan juga ngaku pernah kecanduan game yang sama dulu. Sampai rela pasang koneksi internet T1 yang mahal di rumahnya, cuma buat main. Wah, sama-sama gamer ternyata. Ada lagi? Ada juga komentar Musk soal golf. Katanya terlalu lambat buat dia. Tapi dia hargai sih aspek sosialnya.
kumpul bareng teman di luar ruangan. Terus soal masalah hukum SpaceX, sempat dibahas juga. Iya, dibahas sekilas gugatan DOJ, Departemen Kehakiman AS, ke SpaceX soal perekrutan pencari suaka. Mas gambarin ini kayak dilema hukum yang sengaja dibikin. Maksudnya? Jadi, di satu sisi ada aturan ITAR soal ekspor teknologi pertahanan yang ngelarang SpaceX sebagai perusahaan roket canggih buat pekerjakan non-warga negara AS atau non-residen permanen. Takut teknologi sensitif bocor ke negara lawan. Oke. Nah, di sisi lain, ada UU anti-diskriminasi berdasarkan status suaka. DOJ nuntut SpaceX atas dasar diskriminasi. Padahal kata Musk, kalau dia pekerjakan mereka malah ngelanggar ITAR. Jadi serba salah ya? Iya, dia bandingin sama kutipan Kepala Polisi Rahasia Stalin, Beria. Tunjukin orangnya, saya bakal tunjukin kejahatannya. Maksudnya, targetnya ditentuin dulu, baru dicari-cari kesalahannya. Terus ada cerita soal John McAfee dan tupai? Kok tupai? Betul. Ada cerita soal John McAfee, si pembuat antivirus yang hidupnya penuh drama itu. Rogan pernah wawancara dia pas lagi buron. Salah satu cerita yang dikutip, ada reporter yang ketakutan setengah mati pas McAfee main Russian roulette di depannya. Nodor pistol ke kepalanya sendiri, narik pelatuk kosong beberapa kali, baru nembak ke lantai. Gila. Terus tupainya? Nah, ada juga insiden aneh di New York. Seekor tupai peliharaan namanya Peanut disita sama otoritas negara bagian terus dibunuh. Mas ngelihat kasus ini sebagai contoh tindakan pemerintah yang berlebihan dan gak proporsional. Apalagi kalau dibandingin sama penanganan pelaku kejahatan kekerasan yang kadang lebih ringan. Wah, ada-ada aja ceritanya. Nah terakhir, soal masa depan. Apa aja prediksinya, Musk? Ada perkiraan yang lumayan bikin kaget sih. Katanya, dalam 20 tahun ke depan, jumlah robot humanoid bisa jadi lebih banyak dari jumlah manusia. Waduh. Ini langsung nyambung ke diskusi soal potensi UBI, Universal Basic Income, dan tantangan yang lebih dalam. Gimana manusia nemuin makna hidup kalau AI dan robot bisa ngelakuin hampir semuanya lebih baik dari kita? Pertanyaan besar itu. Soal Tesla bikin ponsel? Katanya itu cuma bakal terjadi kalau Apple sama Google udah terlalu mengekang, jadi penjaga gerbang informasi yang buruk. Terus dibahas juga soal Starlink yang bisa kasih koneksi internet di mana aja, termasuk di pesawat atau daerah terpencil. Ada potensi koneksi langsung ke ponsel biasa juga nanti, walau mungkin bandwidth-nya terbatas awalnya. Luar biasa ya cakupannya. Jadi dari satu obrolan panjang ini kita dapat banyak banget spektrum wawasan. Mulai dari manfaat nggak terduga main game buat skill profesional. Sampai perdebatan sengit soal masa depan kebebasan informasi dan peran platform kayak X. Terus analisis tajam walau kontroversial ya soal arah politik Amerika yang katanya di persimpangan jalan. Hingga refleksi soal kesehatan pribadi, diet, dan implikasi teknologi masa depan kayak AI dan robotik. Tepat sekali. Telaah mendalam ini kan tujuannya ngasih Anda, pendengar kami, jalan pintas buat memahami kompleksitas isu dan perspektif di sumber aslinya. GRI #223 itu. Bukan cuma ringkasan poin per poin ya. Bukan, tapi saripati pemikiran dan perdebatannya, biar bisa nangkep gagasan kunci dan nuansanya tanpa harus dengerin berjam-jam. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaan ini muncul dari diskusi tadi, tapi kayaknya belum ada jawaban pastinya. Apa tuh pertanyaannya? Gini, mengingat potensi AI yang makin canggih buat bikin disinformasi dalam skala masif, dan dengan tingkat keyakinan yang tinggi banget, gimana caranya mekanisme verifikasi kayak community notes di X atau sistem lain yang mirip bisa beradaptasi ke depannya? Iya ya. Gimana kita bisa efektif ngecek kebenaran konten yang dibikin AI itu sendiri? Apalagi kalau AI makin jago niru gaya komunikasi manusia, makin susah dibedain sama konten asli buatan manusia. Wah, itu tantangan besar banget buat dipikirkan ke depan. Betul. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi telaah mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya.